Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kelas 1 sampai 6, mari daftarkan anak-anak dalam Vacation Bible Fund yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 3 Juli di gereja ini. Dalam acara ini, anak-anak akan mengikuti kegiatan penuh sukacita, belajar firman, bermain, dan membawa pulang aktivitas kreatif. Biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 yang sudah termasuk 3 kali makan, 6 kali snack, aktivitas yang bisa dibawa pulang, serta hadiah dan kesempatan untuk tukar poin. Acara ini terbuka untuk umum, jadi mari kita ajak teman, tetangga, dan keluarga untuk mengikuti acara ini. Anda dapat mendaftarkan anak Anda dengan menghubungi Kak Erni di nomor 0853 3597 6182 atau Kak Helen di nomor 0812 3480 0303. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih untuk pengakuan yang jujur dan tulus dari seorang pribadi, Sugiyarti WL, yang mengatakan, saya masih punya masalah. Setiap orang yang masih di dunia ini masih punya masalah. Setiap orang yang masih hidup itu akan menerima tantangan, rintangan, kekurangan, apapun itu. Karena kita masih hidup di dunia. Oleh sebab itu, hari ini saya mau membagikan sebuah firman yang berjudul Menjadi Murid Tuhan. Yang dipercaya Tuhan. Yang saya ambil nats firman Tuhan ini dari 2 Timotius 2 ya, ayat 1 sampai seterusnya. Tetapi saya sangat terkesan dengan surat Paulus kepada Timotius yang masih muda. Paulus menulis surat yang sangat menguatkan ini bukan karena semuanya baik-baik. Dia tidak melihat lembah yang hijau, penuh air, ya, rumput yang enak untuk dia berbaring, tidak karena dia sedang di penjara. Dia juga tidak sedang menikmati masa-masa keberhasilan pelayanan. Jadi maksudnya dia justru sedang menghadapi masalah. Seperti kita-kita ini mungkin sekarang. Dan kalau Paulus kemungkinan bukan hanya masalah, kemungkinan menghadapi kematian saat itu. Tetapi puji Tuhan, fokus Paulus bukan pada dirinya, tapi ada pada generasi selanjutnya. Karena ia ini sedang mempersiapkan seseorang, yaitu Timotius. Dan dalam surat ini dia menghimbau dan memotivasi dan menginspirasi untuk Timotius tetap setia ya, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Nah, saya percaya demikian juga kita semua di tempat ini. Kita bersyukur untuk sebuah gereja yang sudah ditanamkan di tempat ini. Dan saya percaya gereja yang sehat bukan hanya punya program yang baik, musik yang luar biasa, tim yang luar biasa. Tapi menurut saya gereja yang sehat itu punya orang-orang yang hidup menurut nilai kerajaan Allah. Inilah makanya saya sebut firman Tuhan judulnya itu menjadi umat Tuhan yang dipercaya Tuhan. Karena hanya orang yang hidup menurut kerajaan, value kerajaan Allah yang benar-benar bisa dipercaya oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita menemukan beberapa prinsip, nilai, tapi biarlah saya memulainya dengan kalimat pertama di
di dalam 2 Timotius 2 ini. Paulus berkata demikian, Timotius, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata-kata ini kelihatannya kita udah dengar. Dan kata-kata ini bukan hanya untuk Timotius zaman itu, tapi sekarang juga untuk kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan. Yang mau mempunyai nilai-nilai atau value kerajaan Allah. Ini nasihat pertama. Paulus itu berkata-kata dengan satu kata motivasi yang bukan cuman memerintah. Ingat ya, anak muda, apalagi Gen Z, nggak seneng dengar sebuah kalimat perintah. Tapi ini bukankah ini perintah? Tapi Paulus mengatakannya memang sebuah commandment atau perintah. Tapi perintahnya ini bukan kamu harus kuat. Tapi jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat orang yang lemah, kamu gitu aja gitu. Ayo kuat, meskipun kelihatannya sesuatu yang positif. Ayo kita kuat. Kita bikin yel ya, supaya kita kuat. Oke, kita bikin yel, kuat. Kita anak Tuhan, kuat, enggak salah. Tetapi inti dari kalimat ini adalah kuat, bukan kekuatan sendiri. Kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh sebab itu, gimana sih saya mau memberikan beberapa value, nilai kerajaan Allah yang membuat kita itu bisa kuat dan yang memang kita tahu nilai ini ada kalau kita tidak pakai kekuatan sendiri tapi kuat di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita perlu nilai yang pertama itu setia, faithful. Katanya aja 2 sebetulnya, faith and full, penuh dengan iman sebetulnya kata bahasa Inggrisnya. Tapi di bahasa Indonesia kan memang artinya faithful itu setia. Orang yang setia itu orang yang penuh dengan iman. Orang gak punya iman, percaya. Bagaimana bisa setia? Saya mau katakan ini dari ayat selanjutnya yang berbunyi demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku Timotius, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini Paulus sedang memberikan satu tanggung jawab. Meskipun Timotius masih muda, tetapi Paulus memberikan begini loh, ayo kamu percayakanlah, cari orang yang dapat dipercaya. Paulus tahu mengapa dia mengatakan kata-kata ini. Karena dia orang yang sudah diubah oleh Tuhan. Kuat oleh kasih karunia Tuhan. Berubah sampai bisa menderita karena Tuhan Yesus. Tapi dia juga telah melihat. Dia melihat dan dia tahu Timotius ini sudah cukup dengar. Sudah cukup menerima dengan terbuka. Dan hari ini bukan untuk yang namanya Timotius aja meskipun di sini ada yang namanya Timoti. Ini untuk engkau tapi juga untuk kita semua. Kita orang-orang yang juga diberi satu perintah untuk yuk kita cari dan kita harus membagikan kehidupan. Percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan segala orang, enggak semua loh syaratnya dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini bahasa Inggrisnya trustable. Orang yang setia. Orang yang next PowerPoint. Yang setia itu maksudnya apa? Kesetiaan itu, ini dikatakan tidak diuji ketika semuanya itu baik-baik. Semuanya lancar, enggak ada masalah. Itu
kesetiaan tidak teruji. Tetapi justru saat waktu semuanya enggak beres, ada yang salah. Kita udah bener, kita tetap disalahin. Kita udah berusaha, kita tetap salah. Kita udah berdoa, tapi kok kelihatannya tidak ada jalan keluar. Waktu itulah saat kita itu memilih taat. Pada saat ada harga yang harus dibayar. Amin. Memang bagaimanapun demikian, seperti Paulus mungkin harga yang dibayar itu nyawa. Tapi saya percaya memang betul Paulus dipenjara, Paulus ditolak, dikhianati, dan bahkan akhirnya memang mati sebagai martir. Tetapi inilah, kalau kita sedang ngadepi masalah, kita berarti saudara dan saya ngadepi masalah enggak? Iya, saya katakan selama ini kita di dunia pasti kita ketemu masalah, tantangan. Karena kalau selesai dengan masalah ini nanti akan datang masalah yang lebih besar. Saya katakan masalah yang bukan gara-gara salahnya sendiri ya. Ada masalah, kesalahan kita sendiri yang menyebabkan masalah. Tapi ada kadang sebagai orang benar, kita ini ya sudah setia. Udah benar-benar melakukan kebenaran. Tapi dikatakan inilah ujian. Apakah kita setia? Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Karena gak ada yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang yang setia. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ayo kita mulai. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa setia, apalagi yang besar. Kesetiaan pada hal kecil itu mungkin dianggap remeh oleh orang, tapi itu berharga loh. Karena apa? Kesetiaan tuh bukan dibuktikan oleh momen besar. Sesekali gitu ya, terus kita setia karena euforia, kita setia. Kalau kita setia karena euforia, itu tidak tahan lama. Tetapi justru maksudnya kesetiaan yang melalui ketaatan yang konsisten setiap hari. Dan hidup tidak selalu penuh dengan euforia. Mood kita meskipun kita bukan orang yang moody, kadang-kadang kita juga bisa merasa lelah. Letih, lemah, lesu, lelah. Itu manusiawi, tanda-tanda manusia karena kita masih hidup. Dan daging kita kadang apalagi udah umur merosot, mudah lelah. Kalau lelah fisik bisa tidur. Tetapi kalau lelah secara jiwa, secara mental, capek hati. Ngadepin orang satu ini, ngadepin sesuatu yang tidak beres-beres, bisa lelah. Tapi sekali lagi kesetiaan bukan dibuktikan oleh hebat momen yang besar. Tapi taat pada hal-hal yang kecil, konsisten setiap hari. Intinya ada di kata taat pada saat ada harga yang harus dibayar. Jadi kesetiaan memang pengorbanan. Next. Yang kedua adalah nilai yang juga tidak kalah penting, yaitu available. Yang bahasa Indonesianya kita katakan sedia, siap sedia, bersedia. Kalau tadi yang pertama adalah setia, yang kedua sedia. Ya. Firman Tuhan di ayat selanjutnya itu memberikan sebuah contoh. Ya, ayo ajakan, tetapi sebagai perumpamaan dia perumpamakan begini. Ayo ikutlah menderita. Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajuritnya Kristus Yesus. Berarti kita semua. Kalau prajurit TNI Republik Indonesia di sini mungkin belum ada yang lolos tes. Tapi kalau ini prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa itu? Definisi ini apa terusannya? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya
dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini adalah kata-kata yang menggambarkan bersedia. Ini menggambarkan kata-kata siap sedia atau siaga. Karena apa? Prajurit yang demikian itu tidak berkata, ya kalau aku sempet deh. Ya kalau aku in the mood. Ya kalau aku lagi tidak sibuk ya aku menyediakan diri. Karena apa? Firman Tuhan ini berbicara bukan mengenai orang ini berarti wis nggak mikiri yang lain. Apa nggak mikiri istri butuh uang belanja? Bukan. Karena ini berbicara mengenai prioritas. Justru seorang suami harus menjadi seorang prajurit yang melindungi, yang bertanggung jawab. Jadi saya kalau berbicara demikian, wah enggak pusing dengan soal-soal penghidupannya. Jangan katakan pokoknya kalau urusan rumah tangga kamu yang ngatur ya, aku pusing, aku pokoknya cari uang. Kamu yang ngatur ya istriku. Nah, ini bukan berbicara mengenai ini loh ada ayatnya loh. Aku harus fokus, aku nggak bisa pusing dengan soal anak-anak, dengan soal wah banyak yang harus dikerjakan, rumah harus dibersihkan, rumah harus dirapikan, harus belanja. Ya kan? Dan ini berbicara mengenai bersedia dan tahu prioritas. Kata bersedia sering diucapkan dan paling penting diucapkan waktu kita menerima sakramen pernikahan. Bersediakah engkau menerima wanita ini yang tangan kanannya engkau pegang menjadi istrimu, pendamping hidupmu sampai maut memisahkan? Jawabannya pasti saya bersedia. Tapi habis itu, wah, next PowerPoint, gak ada waktu. Padahal ketersediaan itu bukan soal memiliki banyak waktu, tetapi memiliki hati yang rela memberikan waktu bagi Tuhan. Kalau saya ngomong waktu bagi Tuhan, jadi waktu kita memberikan waktu bagi keluarga, itu prioritas. Memberikan waktu kepada keluarga itu kita anggap itu sebagai suatu pelayanan. Saya tahu ada orang-orang yang memang sibuk, tidak punya waktu. Tetapi disinilah pentingnya saya katakan, kalau kita sebagai orang tua, kita tidak bisa punya waktu. Waktu itu harus diambil, direbut. Dan bahkan firman Tuhan katakan tebuslah. Karena kita terlalu banyak gangguan. Oleh sebab itu untuk para orang tua, nanti hari Rabu, Kamis, Jumat ini, mendatang ini, ada Bible Summer Camp, VBF. Biasanya kita Vacation Bible, ya, Vacation Bible School. Kita anggap anak-anak itu kumpul 3 hari. Ini saatnya, kalau Bapak Ibu gak punya waktu, tapi melakukan yang terbaik paling enggak, Bapak Ibu sudah mengorbankan waktu untuk benar berusaha anaknya itu ikut mendukung. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya waktu itu gak ada. Kita yang harus cari waktu. Saya senang dengan quote ini. Karena orang-orang yang benar-benar ya menyediakan diri, mengatakan bersedia, itu sebetulnya suatu komitmen yang besar. Menyediakan diri berarti ya menyediakan waktu, kadang korban waktu, kadang korban perasaan gara-gara menyediakan diri. Orang yang benar-benar tersedia bagi Tuhan adalah orang-orang yang bersedia mengesampingkan kenyamanannya demi melakukan kehendaknya. Jadi sedia, menyediakan diri. Siap sedia, itu gak nyaman. Tapi itu Alkitabiah. Tuhan tidak terutama mencari orang yang paling mampu sih. Firman Tuhan kalau dilihat di mana-mana pun, ayatnya orang yang Tuhan cari adalah orang yang bersedia. Menyerahkan diri, yang artinya menyerahkan hati.
Dan itulah yang saya bilang gak nyaman. Kalau menyerahkan diri, menyerahkan hati, itu berarti ada pengorbanan. Kesediaan sejati terlihat ketika kita tetap berkata, ya Tuhan, bahkan saat ada harga yang harus dibayar. Tadi sebelumnya juga, kalau setia, itu juga ada harga yang harus bayar. Demikian. Sedia, katakan saya bersedia. Ada harga yang harus dibayar. Hati yang tersedia adalah hati yang mencintai tujuan Tuhan daripada kenyamanan pribadi. Saya percaya bahwa kita semua dituntut di dalam hati ini ada tuntutan. Ya saya mau. Tetapi juga ada rongrongan. Ya demikian. Antara kedagingan dengan kehendak Tuhan itu beda tipis. Ini bukan satu hukum atau satu peraturan. Tapi ini sebuah nilai. Availability itu nilai yang bisa kita ambil. Dari satu kalimat penutup yang kuat untuk availability ya. Tidak tercantum tapi saya katakan demikian. Kesediaan untuk dipakai Tuhan. Ya. Selalu dimulai dari hati yang rela berkorban sebab tidak ada panggilan yang besar tanpa penyerahan yang besar. Penyerahan hati, penyerahan diri yang besar. Amin. Next. Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Setia, faithful. Yang kedua, sedia, available. Yang ketiga, itu mungkin susah diucapkan. Ini keterlibatan, involve. Ini musim sepak bola, saya juga tahu itu. Dan ini firman Tuhan di ayat selanjutnya. Paulus katakan sebagai prajurit ya. Tapi sebagai atlet ini lihat. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia terlibat bertanding. Saya tambahin kata-kata sendiri. Terlibat bertanding menurut peraturan olahraga. Wah ini detail sekali. Ya, detail sekali karena banyak orang itu cuma nonton. Kita kan nonton sepak bola. Terlibat gak? Terlibat secara emosi. Kita mendukung. Terlibat kita bisa pakai kaos tim favorit atau pemain favorit. Ya, jadi siapapun itu kita bisa terlibat. Tetapi kita tidak terlibat secara langsung di dalam pertandingan ini secara fisik. Kalau ikut Tuhan, keterlibatan kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu nggak bisa cuman tubuhnya ke gereja, tapi jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendak itu di mana yang tidak seperti dekat dengan Tuhan. Terlibat itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan itu mencari loh orang yang benar-benar mau bukan penonton, tapi melibatkan diri. Jadi setelah kita setia, kita katakan sedia, kita katakan ya saya mau terlibat. Contoh pernikahan tadi, saya bersedia. Tetapi dalam perjalanannya sampai pernikahan 25, 50 tahun mungkin 60 tahun. Harus ada keterlibatan suami dan istri saling terlibat untuk mencari nafkah mungkin, untuk mendidik anak, untuk mempertahankan keharmonisan. Karena keharmonisan rumah tangga dari dua orang yang tidak sempurna, yang berbeda latar belakang, butuh keterlibatan. Jadi sekali lagi, keterlibatan itu juga ada harganya. Wis enak ndak repot-repot, terlibat itu repot. Ya. Tapi mau nggak mau, kalau engkau nggak terlibat di dalam keluargamu, engkau tidak terlibat dalam kehidupanmu mencapai kehendak Tuhan, tidak terlibat dengan apa yang Tuhan arahkan, juga sia-sia. Next.
Nah, Tuhan juga katakan di ayat selanjutnya, Paulus berkata demikian. Setelah tadi prajurit, kedua atlet, yang ketiga ini tetap tentang keterlibatan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Luar biasa ya keterlibatan seorang petani. Karena petani ini bekerja berat. Dan Tuhan itu memakai Paulus untuk menuliskannya kok detail sekali ya. Karena pekerjaan seorang petani ini bukan hal yang sepele. Secara jasmani ini benar-benar menguras tenaga. Tetapi secara emosi, bayangkan kalau ada hama, bayangkan kalau ada banjir, bayangkan kalau tidak bisa panen. Dan itulah Tuhan katakan bekerja keras. Bekerja keras tuh alkitabiah. Orang yang sudah terima kasih karunia itu bekerja keras. Kita bekerja keras bukan untuk supaya selamat. Gitu. Karena hasil keselamatan kita kasih karunia. Tapi buktinya orang bisa benar-benar terlihat salah satunya ya. Itu adalah bekerja keras. Nanti baca firman Tuhan di Amsal banyak Tuhan tidak setuju dengan orang yang malas. Bahkan Tuhan bilang orang yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Oleh sebab itu involve terlibat. Next cepat aja. Kenapa kita ini kok ya mesti terlibat di dalam kehidupan. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan terutama di dalam rencana Tuhan. Kita harus action terlibat. Rencana dari Tuhan. Ya kan? Dikatakan bahwa aku tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan kepadamu. Tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan itu Tuhan berikan. Rencananya udah Tuhan berikan. Tetapi kita mesti terlibat. Oleh sebab itu ayat ini bagus sekali. Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk pekerjaan yang baik. Bekerja. Memang kita didesain untuk bekerja. Dan itu sudah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Dan ini nasihat. Supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita juga melakukan pekerjaan ini. Supaya kita bukan jadi penonton, tapi kita terlibat. Penonton mengagumi perubahan. Kita bisa aja. Ini transformasi visi gereja. Kita bisa mengagumi. Tapi Tuhan gak mau kita hanya mengagumi jadi penonton. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang terlibat. Bahkan menjadi bagian dari perubahan itu. Next. Perhatikan, ini keempat, teachable. Satu nilai yang bagus, teachable. Hati seorang murid. Teachable itu sebetulnya hati seorang murid dengan definisi hati murid yang mau belajar dan diajar. Karena ada murid yang gak mau belajar. Ada murid yang gak mau diajar. Ini maksudnya rendah hati. Di dalam ayat selanjutnya di 2 Timotius 2, setelah Paulus mengatakan tentang tadi apa? Prajurit, atlet, petani. Lalu Paulus juga katakan gini, perhatikan loh. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata ini. Karena Paulus begitu juga rendah hati. Seorang pengajar yang tahu nanti kalau yang diajar tuh belum tentu bisa ngerti. Dan tidak patah semangat. Sehingga dia berkatanya demikian. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Paulus mengerti. Timotius mungkin bisa menerima ilmunya dari Paulus. Formulanya, rumusnya. Tetapi meskipun Paulus sudah memberi teladan,
Paulus sadar bahwa harus punya hati yang dibukakan oleh Tuhan, yang menerima pengertian, pewahyuan, pemahaman dari Tuhan. Itulah penting untuk menjadi hati seorang murid. Mau belajar, mau diajar. Saya punya satu gambaran yang bagus tentang pensil dan setip. Nggak tahu di sini ada nggak? Nah, pensil dan setip. Ini kalau ditanya penting mana? Pensil atau setip? Ada yang ngomong pensil dong, dia menulis. Terus setip juga bilang, setip dong. Kalau kamu salah saya bisa hapus. Jadi kamu bisa tulis lagi. Gitu ya. Kadang kita bisa belajar bukan hanya dari orang yang hebat atau sukses. Tetapi juga dari benda-benda sederhana di sekitar kita. Jika hati kita mau diajar, Tuhan dapat memakai apa aja untuk mengajarkan hikmat. Ada cerita lagi, ini kisah. Ada seorang profesor naik taksi Grab gitu. Dia berbincang-bincang ngobrol. Oh, masnya pendidikannya apa gitu. Maaf Pak, saya itu gak lulus sekolah. SMA aja enggak Pak. Gitu. Nah, profesor merasa, aduh kasihan banget ya. Gitu. Dia mulai memberikan nasihat. Harus belajar loh. Gitu. Karena dia profesor. Dan dalam dirinya dia merasa, wah dia kurang. Kalau aku profesor, S1, S2, kalau profesor mungkin S3 ya. Atau S4, S5, S-teler. Teler tau. Tapi orang ini gak lulus SMA. Tapi terjadilah dalam perjalanan ini macet. Padahal profesor ini harus memberikan kuliah besar ini, guru besar. Gak boleh telat. Gak boleh telat, tegang dia. Tapi ini Grab yang super nih, saya suka nih kalau Grab itu seperti ini ya. Ojol atau apa. Tepat waktu karena dia bisa cari jalan. Dia pikir ini gak bisa lewat situ gak bisa nerobos situ. Tapi tepat sampai di tujuan. Dan profesor ini berkata demikian. Wah, hari ini aku belajar sesuatu. Aku mungkin punya gelar ya. Gelarku tinggi, aku seorang profesor. Tapi aku belajar bahwa Mas, saya belajar dari kamu Mas. Kamu telah menyediakan solusi bagiku supaya aku gak telat. Kalau engkau tadi gak cari solusi, saya telat bubar semua. Saya mesti memberi kuliah. Nah saya katakan, kadang-kadang kita kan seperti profesor itu ya, merasa lebih pintar, lebih punya, lebih tinggi, lebih cantik. Ya seperti itu. Tapi sekali lagi kita perlu belajar. Bahkan kita perlu belajar dari anak-anak. Bukannya membuat anak kepala besar, dulu kita punya, dulu keluarga saya. Dari keluarga yang punya nilai-nilai bahwa orang tua selalu benar. Nah loh, kalau orang tua selalu benar. Anaknya itu kadang ngomong, kenapa gini namanya, pokoknya nurut. Gitu. Tapi kenapa? Oh, enggak boleh. Temanku boleh. Papa mamanya temanku boleh. Anaknya ngotot. Kamu tuh jangan bandel. Kalau kamu ngototan, nanti anakmu ngototan. Gitu, itu orang tua. Seperti saya dan suami saya dulu waktu anak kecil, keceplosan. Karena anak saya pinter ngomong, oh berarti dulu ya papa ya ngototan ya. Itu Pastor Sam yang ngomong, saya ingat itu dalam hati. Kadang-kadang kita belajar dari anak-anak kecil. Perlu belajar. Belajar dari burung di udara. Iya toh, belajar. Dia tidak pernah khawatir. Tapi dia tetap dapat makan. Jangan lupa, dia terbang. Jadi sekali lagi belajar. Teachable, punya hati yang cukup rendah hati. Enggak merasa paling pinter, bisa menerima nasihat, bisa menerima kritikan, itu tanda-tandanya orang yang teachable. Ya,
Nggak minder ketemu orang yang tinggi, tetapi ketemu orang yang lebih rendah juga nggak ngesok gitu. Itu dia, teachable. Next. Nah ini yang terakhir. Firman Tuhan dengan value hungry, lapar akan kebenaran. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan demikianlah. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nasihat Paulus selalu kabar baik, selalu Yesus. Dia mengagungkan Yesus. Dia enggak mengagungkan kemampuannya. Dia tahu siapa dirinya dahulu. Jadi dia memberitahu nasihat ini, memberikan nasihat itu dengan satu kalimat penting. Yang dimulai dengan kata, ingatlah ini ya, ingat satu. Kalaupun lupa dengan nasihatku, ingat ini yang penting Yesus Kristus. Nah, lapar akan kebenaran ini penting karena kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Next, saya berikan ayatnya yang komplit. Di 2 Timotius ayat 8 dan 10. Karena apa? Paulus meminta Timotius untuk ayo ingat tentang Yesus. Karena pemberitaan Injil ini, intinya ayat ini, gara-gara saya memberitakan kabar baik ini, saya menderita, saya dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi masih punya semua yang value sebelumnya, punya kesetiaan, kesediaan, keterlibatan di dalam menyampaikan Injil ini. Tetapi dia percaya firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah dahsyat. Aku bisa dibelenggu, tapi firman Allah tidak bisa terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya ini dia kebenaran akan firman Tuhan. Paulus melakukan semuanya ini supaya tujuannya itu satu, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kok bisa rela sabar? Rela bertahan dalam situasi yang demikian sulit karena memang di penjara, dibelenggu. Ini dia, karena dia haus akan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Apa Bapak Ibu sekalian? Kebenaran firman Tuhan. Karena semua orang ngaku ini kebenaran. Ini kebenaranku, yaitu kalau bagi aku ini yang benar bagiku. Tapi ini berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Kalau yang ini, yang terakhir ini, kebenaran firman Tuhan ini. Kita haus. Ini luar biasa. Karena apa? Kita tuh bisa kadang-kadang terpleset. Kita setia, tapi setia pada hal yang salah. Kita sedia. Kalau kita udah mau melakukan yang enggak itu siap banget. Oh benar kan? Kalau ada pertandingan gitu sepak bola, rasanya kita siap semuanya. Menyediakan snack, minuman, layar TV disiapkan, sofa. Kok tahu sih? Karena saya punya suami dan 3 anak cowok dan 1 anak cewek yang semuanya pencinta bola kecuali saya. Jadi saya terkucilkan kalau di rumah kalau saat-saat Piala Dunia begitu. Tapi saya lihat siaga banget, nggak boleh telat. Jadi kalau tengah malam ya pertandingannya saya masih ingat pokoknya orang tidur dia nonton keluarga saya. Itu dia. Saya nggak ngelarang loh ya, nggak apa-apa nonton itu hiburan yang bagus. Cuman ini dia, setia, sedia, melibatkan diri ya. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan. Yang mau belajar tapi juga mau diajar
dalam konteks yang benar sesuai firman Tuhan. Next. Tadi dikatakan hungry ya. Tuhan Yesus waktu udah lama nih pelayanan, murid-muridnya ngomong, ini belum ada makanan loh. Kayaknya kita perlu siapin makanan loh gitu. Tetapi Tuhan katakan demikian. Aku itu ya, kehendakku itu kerinduanku, aku senangnya itu melakukan kehendak Allah. Jadi Tuhan tuh ada satu kehausan untuk melakukan yang benar, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Dan kita sering dengar seperti rusa yang rindu, haus. Jadi lapar akan kebenaran tuh bukan sekedar cuman mengetahui lebih banyak informasi. Belajar Alkitab tuh bagus. Dengar firman terus bagus. Tetapi kalau tidak disertai dengan kerinduan yang mendalam untuk mengenal Kristus lebih dekat. Karena semakin kita dekat dengannya, semakin nilai-nilai Kristus itu terbuka dan kita mau menjadi serupa. Dan kita rasanya kepengen ini hidup, pengen mengikuti kehendaknya. Itu dia kasih karunia. Next. Oleh sebab itu saya katakan tadi faith yang F-A-I-T-H sebetulnya akronim. Ya, akronim dari nilai-nilai yang gereja kita pilih, ini loh nilai yang bagus. Tapi saya memberikan nilai ini bukan sebagai tambahan beban. Oh ya jemaat ya, ingat ya gereja punya nilai ini. Ayo kamu setia, ayo. Bukan demikian. Saya tendensi memberikan nasihat itu pertama kepada anak saya. Kedua kepada karyawan staf saya waktu saya masih menjadi kepala sekolah. Karena saya pimpinan. Ada tendensi nilai ini bagus. Dan kita pengen orang lain. Yuk kamu setia. Tapi satu hal. Kristus itu adalah teladan dari nilai yang saya sudah cantumkan semua. Dan karena Kristus terlebih dahulu hidup demikian. Maka kita dimampukan untuk mengikutinya. Makanya Paulus waktu memberi nasihat kepada Timothy, bukan mengatakan kamu harus kuat loh. Bukan mengintimidasi, bukan mengontrol, bukan memaksa supaya dia berubah. Tetapi dia katakan jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Jadi kata intinya adalah Kristus Yesus. Next. Kalau firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Ini menjadi gong kenapa kita perlu setia. Kita manusia yang tidak sempurna, seringkali kita juga tidak setia. Tapi ini ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini modal yang telah ditanamkan di dalam diri kita bahwa kita dimampukan. Karena kita pasti ada satu saat kita meleset. Tetapi next PowerPoint. Jangan jadikan kesetiaan Kristus itu alasan untuk hidup sembarang. Melainkan biarlah ini menjadi alasan untuk kita bangkit kembali dan memulai lagi. Amin.